fokus kepada solusi yang akan teman-teman berikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai prediksi soal untuk seleksi P3K tahun 2023. Dan pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk tryout teman-teman ya, manajerial part 2 teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum nonton dari tryout yang part pertama, silahkan cek linknya di kolom deskripsi teman-teman ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, kita langsung mulai ya teman-teman ya untuk tryout yang part kedua. Jadi rencananya di sini ada 3 part tryout untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural teman-teman ya. Karena yang 2 ini nanti poinnya akan disatukan, kemudian PG-nya adalah 117. Jadi untuk kompetensi manajer dan sosial kultural ini setelah digabung harusnya total nilai teman-teman adalah 180 dan kemudian PG-nya hanya 117 teman-teman ya. Semoga teman-teman bisa mencapai 117. Nah, kemarin di part yang pertama saya sudah menyampaikan 10 soal teman-teman ya, 10 soal di part pertama. Kemudian di part yang kedua ini adalah saya akan bahas 15 soal. Nah, nanti sistemnya sama teman-teman ya. Teman-teman silahkan dengarkan dulu atau baca dulu soal-soalnya, kemudian teman-teman pause dan teman-teman jawab ya, di-keep jawaban kalian apa. Kemudian saya akan bahas, lanjutkan videonya saya bahas, kemudian tentukan atau hitung berapa poin teman-teman ya. Dihitung semuanya dan berapa betulnya, berapa poin teman-teman. Nanti tuliskan di kolom komentar. Oke teman-teman ya. Nah, nanti di insya Allah hari Kamis saya akan menyampaikan untuk part yang ketiga, yaitu sosial kultural ini 20 soal teman-teman ya, masuk di part ketiga gitu teman-teman ya. Sekarang adalah part kedua, kita langsung untuk membahas materi dari kompetensi manajerial dulu teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk kompetensi manajerial seperti di tahun sebelumnya masih sama teman-teman ya. Ada 8 aspek yang akan dinilai berdasarkan Permenpan RB nomor 652 tahun 2023 yang digunakan sebagai acuan. Yang pertama adalah integritas. Integritas ini ada beberapa hal, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Saya singkat dengan JUPE Mandi Gerhana Berat gitu teman-teman. Kemudian yang kedua terkait dengan kerjasama, kemudian yang ketiga komunikasi, yang keempat orientasi pada hasil, yang kelima pelayanan publik, yang keenam pengembangan diri dan orang lain, yang ketujuh mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Oke teman-teman, kita langsung untuk membahas soal tryout kita di part yang kedua ini. Oke teman-teman, pada video kali ini sudah sampai di part ke-118. Buat teman-teman yang udah punya ebook boleh nonton dari part 100 sampai part 117. Cek linknya di kolom deskripsi ya, karena itu tidak ada di ebook saya teman-teman sebagai tambahan untuk teman-teman latihan ya. Nah, kita langsung bahas dari soal yang pertama. Anda sedang menikmati liburan bersama keluarga. Anda bertemu dengan atasan yang sedang berlibur juga. Ia berbicara terkait pekerjaan saat bertemu. Ia membahas beberapa rincian pekerjaan yang harus dikerjakan saat libur berakhir. A. Mengingatkannya bahwa liburan tidak baik membahas pekerjaan. B. Mengingatkannya akan keluarga yang sedang menunggu. C. Mendengarkannya sejenak dan pamit untuk melanjutkan liburan. Atau yang D. Menyetujuinya dan siap mengerjakan tugas. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda sedang apa? Berlibur ya. Anda sedang liburan, kemudian atasan juga liburan. Anda bertemu tapi sayangnya dia membicarakan pekerjaan saat teman-teman liburan. A. Mengingatkannya bahwa liburan tidak baik membahas pekerjaan. Ini betul ya, karena ini sedang liburan, keduanya liburan. Kemudian yang B. Mengingatkannya akan keluarganya yang sedang menunggu. Mana lebih tepat, A atau B? Lebih tepat yang A ya, karena yang B ini
seolah menyindir teman-teman ya, kurang baik ya, seolah menyindir. Teman-teman lebih baik langsung mengingatkannya saja terkait bahwa teman-teman sedang liburan ya, bukan sedang bertugas. Jadi yang B ini tidak memiliki poin yang lebih unggul. Kemudian yang C, mendengarkannya sejenak dan pamit untuk melanjutkan liburan. Mana lebih tepat, A atau C? Lebih tepat yang C teman-teman ya, karena di sini teman-teman sebagai rasa penghormatan dari seorang karyawan ke atasan, teman-teman bisa mendengarkannya sejenak, baru kemudian teman-teman pamit untuk melanjutkan liburan teman-teman ya. Kalau yang A ini kurang poinnya teman-teman ya, kalau langsung mengingatkannya. Teman-teman sebaiknya mendengarkan dulu apa yang dia ucapkan gitu ya. Jadi yang A kita eliminasi. Kemudian yang D, menyetujuinya dan siap mengerjakan tugas. Ini tidak tepat ya, karena teman-teman sedang liburan. Siap mengerjakan tugas ini tidak tepat ya, kecuali nanti pas teman-teman memang sedang di hari kerja gitu. So jawaban yang paling tepat di sini yang C yang mendapatkan poin 4, kemudian A poinnya 3, D poinnya 2, dan B poin 1 teman-teman ya. Silahkan mulai dihitung poin kalian. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 2. Perusahaan menugaskan Anda untuk melakukan survei pekerjaan karyawan di perusahaan cabang. Saat tiba di sana tidak ada yang mengetahui bahwa Anda adalah utusan. Mereka menganggap Anda sebagai salah satu pelanggan. Anda melihat mereka banyak melakukan kesalahan saat melayani pelanggan. A langsung menegur mereka untuk memperbaiki caranya, B melapor kepada atasan dan meminta instruksi terbaik, C melapor kepada atasan dan meminta permakluman atasan atas kekeliruan para karyawan, atau yang D melapor kepada atasan dan menegur mereka agar memperbaiki layanan. Gimana teman-teman? Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini intinya adalah Anda melihat banyak karyawan yang melakukan kesalahan saat melayani pelanggan, sedangkan Anda di sana bertugas untuk melakukan survei pekerjaan karyawan. Gitu ya, itu tugas teman-teman. Ingat, teman-teman harus bekerja secara profesional. Kemudian yang A langsung menegur mereka untuk memperbaiki caranya. Ini bagus teman-teman ya, kita lihat dulu yang lain. B melapor kepada atasan dan meminta instruksi terbaik. Mana lebih tepat, A atau B? Lebih tepat yang B teman-teman ya, karena di sini tugas Anda adalah survei pekerjaan karyawan. Jadi Anda harus jujur kepada atasan gitu ya terkait dengan survei tersebut. Anda tidak bisa hanya langsung menegurnya agar memperbaiki caranya saja, tidak cukup teman-teman ya, karena ini terkait dengan pekerjaan teman-teman sendiri. Jadi yang A ini tidak lebih unggul. Kemudian yang C melapor kepada atasan dan meminta permakluman atas kekeliruan karyawan. Mana yang lebih tepat, B atau C? Masih lebih tepat yang B teman-teman ya. Kenapa bukan yang C? Karena di sini ada kata meminta permakluman atasan atas kekeliruan para karyawan. Itu bukan tugas teman-teman ya, bukan tugas kalian untuk meminta permakluman tersebut ya. Anda tugasnya hanya melakukan survei pekerjaan karyawan, kemudian untuk memutuskan apakah mereka dimaafkan ataukah mereka akan dihukum itu terserah dari atasan. Gitu teman-teman ya. Jadi yang C ini kita eliminasi ya. Kemudian yang D melapor kepada atasan dan menegur mereka agar memperbaiki pelayanan. Mana lebih tepat teman-teman, B atau D? Di sini lebih tepat yang D teman-teman ya. Teman-teman bisa menegur mereka, tapi teman-teman tetap melapor kepada atasan. Kalau yang B ini kurang poinnya teman-teman ya, karena di sini Anda tidak harus meminta instruksi dari atasan teman-teman ya. Kalau Anda sudah melapor kepada atasan, terserah atasan apakah mau memecat mereka, ataukah mau memperbaiki cara mereka, ataukah melakukan apa ya. Itu terserah dari pimpinan. Tugas Anda hanya melakukan survei kemudian melapor kepada atasan ya. Selebihnya apakah Anda mau menegur atau mau mengingatkan mereka, cara mereka atau bagaimana itu tergantung dari hati teman-teman ya. Jadi di sini lebih tepat yang D dibanding yang B ya. D poinnya 4, kemudian B poinnya 3. Yang C poin 2 dan A poinnya 1 teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 3. Anda sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Tiba-tiba ada kerumunan yang ternyata ada kejadian kecelakaan. A. Saya akan berhenti untuk melihat sejenak. B. Saya berlalu dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan susulan. C. Saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang saya kenali. Atau yang D. Saya akan mengurus kecelakaan jika orang tersebut saya kenali. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda sedang dalam perjalanan untuk berlibur. Ingat ya, untuk berlibur teman-teman ya, bukan sedang tugas atau bukan sedang kerja. Bukan ya. Kemudian ada kerumunan yang ternyata ada kejadian kecelakaan. A. Saya akan berhenti untuk melihat sejenak. Ini bagus teman-teman ya.
B. Saya berlalu dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan susulan. Mana yang lebih tepat teman-teman? A atau B? Di sini lebih tepat yang A teman-teman ya. Anda berhenti untuk melihat sejenak. Kalau yang B ini kurang tepat karena di sini tidak ada rasa peduli terhadap sesama teman-teman ya. Kita lihat di sini berlalu dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan. Bagaimana dengan kecelakaan yang sudah terjadi? Apakah teman-teman tidak berniat untuk melihatnya sama sekali ya? Di sini jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya memastikan bahwa orang tersebut bukan orang yang saya kenali. Berarti di sini dia berhenti dulu untuk melihat apakah orang tersebut dikenali atau tidak gitu teman-teman ya. Mana lebih unggul? A atau C teman-teman? Lebih tepat yang C ya. Kenapa bukan yang A? Karena di sini kalau yang A saya hanya berhenti untuk melihat gitu ya. Tidak memastikan apakah orang tersebut orang yang dia kenali atau tidak. Jadi kalau yang C ini lebih banyak tindakannya gitu teman-teman. Jadi yang A ini kita eliminasi, lebih tepat yang C. Kemudian saya akan mengurus kecelakaan jika orang tersebut saya kenali. Mana lebih tepat? C atau D? Lebih tepat yang C teman-teman ya, karena di D ini ada kata jika. Saya akan mengurus kecelakaan jika orang tersebut saya kenali. Betul teman-teman ya, tapi bagaimana tindakan Anda jika orang tersebut tidak Anda kenali gitu teman-teman ya. Jadi di sini yang lebih tepat adalah yang C teman-teman, poin 4, kemudian D poin 3, A poin 2, dan B poinnya 1 teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 4. Anda melakukan penjualan secara online. Saat produk sudah ditransfer, ternyata pemesan mengatakan bahwa pesanannya salah dan meminta uang kembali. Tidak ada aturan tertulis apakah uang tersebut harus dikembalikan atau tidak. A. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. B. Saya tidak mengembalikan uang dan tetap mengirim sesuai pesanan. C. Saya mengirimkan pesanan yang dia inginkan tanpa mengembalikan uang. Atau yang D, saya meminta pengertiannya sebab hal tersebut adalah kesalahannya. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Kita lihat di sini ya, tidak ada aturan tertulis apakah uang tersebut harus dikembalikan atau tidak. Sementara dia sudah mentransfer tapi dia pesanannya salah ya. Dia melakukan pemesanan yang salah, kemudian meminta uang kembali. A. Saya mengembalikan uang tersebut demi kenyamanan bersama. Jadi karena barang belum dikirimkan, jadi masih bisa ditransfer uang orang tersebut ya. Ini kita keep dulu. Kemudian yang B, saya tidak mengembalikan uang dan tetap mengirim sesuai dengan pesanan. Mana lebih unggul teman-teman, A atau B? Di sini lebih unggul yang A teman-teman ya, karena ini terkait dengan sikap peduli ya, integritas peduli. Kecuali kalau misalkan aturannya adalah teman-teman tidak bisa mengembalikan uang gitu ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya mengirimkan pesanan yang dia inginkan tanpa mengembalikan uang. Nah, di sini sama aja yang B dengan yang C ya, sama-sama mengirim pesanan dan tidak mau mengembalikan uang. Kita eliminasi. Kemudian yang D, saya meminta pengertiannya sebab hal tersebut adalah kesalahannya. Ini betul ya, tapi terkait dengan sikap peduli sebagai seorang yang berintegritas itu tidak ada di jawaban yang D ini. Jadi ini juga kita eliminasi. So, jawaban yang lebih tepat di sini yang A ya, poin 4. Kemudian B poinnya 3, C 2, dan D 1 teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 5. Hai teman-teman, buat kalian yang lagi cari e-book untuk persiapan PPPK tahun 2023, aku merekomendasikan kalian untuk pakai e-book dari aku ini teman-teman ya. Isinya sudah ada manajerial, sosial kultural, dan wawancara teman-teman. Sudah ada soal, kunci jawaban, dan juga pembahasannya. Ada bocoran soal PPPK tahun 2022, ada kisi-kisi beberapa kompetensi teknis, dan ada trik menjawab soal cepat. Jadi buat kalian yang lagi persiapan untuk menghadapi PPPK tahun 2023, aku saranin banget kalian untuk mempunyai e-book ini teman-teman. Langsung aja DM ke IG aku. Oke teman-teman, semoga sukses. Anda sedang berkunjung ke sebuah tempat untuk melakukan tugas dari perusahaan. Anda menggunakan WC umum yang disediakan. Saat selesai ternyata ada orang yang berjaga dan meminta retribusi. Anda tidak membawa uang tunai yang cukup. Tindakan yang tepat adalah A. Saya memberikan uang seadanya. B. Saya membayar menggunakan kartu kredit jika diterima. C. Saya minta permakluman dan diskon. Atau yang D. Saya menelpon atasan untuk membayar tagihannya sebab saya sedang bertugas. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini Anda menggunakan fasilitas umum ya. Tapi ternyata ada yang meminta retribusi gitu teman-teman ya, meminta biaya atas penggunaan fasilitas umum tersebut. Nah, ini kemungkinan biayanya tidak mahal teman-teman ya, tapi karena Anda tidak membawa uang tunai yang cukup, maka bagaimana tindakan Anda? A. Saya memberikan uang seadanya. Berarti ini
kurang dari uang yang dia minta ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya membayar menggunakan kartu kredit jika diterima. Bagaimana jika tidak diterima, teman-teman ya? Bagaimana tindakan teman-teman? Tidak jelas ya. Jadi ada dua opsi yang tidak jelas di sini. Jadi yang B kita eliminasi. Kemudian yang C, saya minta permakluman dan diskon. Jadi di sini lebih tepat yang mana, A atau C, teman-teman? Lebih tepat yang C ya, karena kata diskon di sini sudah mencakup yang A ya, memberikan uang seadanya itu artinya Anda meminta diskon. Dan kemudian di sini ada kata meminta permakluman gitu, teman-teman ya, karena dia uangnya memang seadanya gitu. Jadi yang C ini lebih unggul dibanding yang A. Kemudian yang D, saya menelpon atasan untuk membayar tagihannya. Di sini fasilitas umum tidak mungkin mahal ya biayanya, teman-teman ya, dan tidak harus menggunakan bayar tagihan gitu, teman-teman ya, tidak harus menelpon atasan untuk membayar tagihannya. Jadi yang lebih tepat di sini yang C yang memiliki poin 4, kemudian A poin 3, D poinnya 2, kemudian B poinnya 1, teman-teman. Kita next lagi ke soal yang nomor 6. Miki memiliki sebuah restoran. Restoran tersebut sudah mulai maju dan memiliki banyak pelanggan. Suatu hari Miki memperhatikan banyak pesanan yang membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum tersedia. Akibatnya banyak pelanggan yang protes. Jika Anda adalah Miki, maka tindakan yang tepat adalah A, saya akan menyediakan tempat bermain untuk anak-anak agar mereka tidak bosan saat menunggu hidangan. B, saya menyediakan spot untuk berfoto agar mereka senang saat menunggu. C, saya menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan. Atau yang D, saya meminta saran dari pelanggan terkait solusi terbaik yang sesuai. Silahkan teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama, teman-teman ya. Masalahnya di mana di sini? Pesanan membutuhkan waktu yang lama ya, pesanan membutuhkan waktu yang cukup lama, ini intinya, teman-teman. Nah, bagaimana tindakan teman-teman supaya pesanan tersebut tidak membutuhkan waktu lama gitu, langsung cepat begitu, orang pesan langsung cepat tersedia, orang pesan langsung tersedia begitu, teman-teman. Kita lihat di sini yang A, saya akan menyediakan tempat bermain untuk anak-anak. Bagaimana tindakan teman-teman jika pelanggan tersebut tidak memiliki anak-anak, tidak ada anak-anak di sana gitu, teman-teman ya? Maka yang akan merasa nyaman di sini hanya yang memiliki anak saja. Jadi yang A ini tidak solutif, teman-teman, untuk semua pelanggan. Kemudian yang B, saya menyediakan spot untuk berfoto ya. Nah, ini yang akan betah di sana berarti yang suka foto-foto saja. Bagaimana dengan yang tidak suka foto-foto? Ini juga bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, saya menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan. Ini betul, teman-teman ya. Jadi solusinya harus menambah karyawan untuk mempercepat pelayanan. Kemudian yang D, saya meminta saran dari para pelanggan. Ini juga bagus, akan tetapi ini banyak solusi yang bisa teman-teman dapatkan. Jadi tidak mungkin satu solusi, teman-teman ya, dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama jika teman-teman harus meminta saran dari para pelanggan. Jadi ini kurang tepat, teman-teman ya. Lebih tepat di sini yang C, poinnya 4, kemudian B poin 3, A2 dan D1, teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 7. Atasan meminta Anda untuk melakukan sebuah tugas di luar rincian tugas Anda. Tugas yang diberikan merupakan tugas seorang manajer, sedangkan Anda adalah seorang karyawan biasa. Ia ingin melihat kemampuan Anda dalam bekerja. Secara prosedur, Anda boleh menolak tugas tersebut. A, saya orang yang profesional. B, saya menolak tugas tersebut sesuai prosedur yang berlaku. C, saya mengerjakan tugas tersebut setelah tugas utama selesai. Atau yang D, saya mengerjakan tugas yang diminta atasan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama. Nah, di sini teman-teman, atasan memberikan tugas ya, di luar tugas Anda. Dia ingin melihat kemampuan Anda dalam bekerja. Ya teman-teman ya, secara prosedur Anda boleh menolak tugas tersebut. Ini hanyalah bumbu, teman-teman ya, bumbu saja. Jadi pengecoh saja, teman-teman ya. A, saya orang yang profesional. Ini tidak menunjukkan tindakan Anda, apakah Anda menerima atau tidak. Ini hanya pendapat ya, pendapat. Kalau pendapat kita langsung eliminasi. Kemudian yang B, saya menolak tugas tersebut. Ingat, tugas dari atasan itu sebaiknya teman-teman terima ya, sebaiknya teman-teman terima. Apalagi di sini ada penekanan bahwa tugas tersebut untuk melihat kemampuan Anda dalam bekerja. Jadi yang B ini juga bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, saya mengerjakan tugas tersebut setelah tugas utama saya selesai. Betul, teman-teman ya. Sedangkan yang D, saya mengerjakan tugas yang diminta atasan. Mana lebih tepat, C atau D, teman-teman? Di sini lebih tepat yang C ya. Karena teman-teman memiliki rincian tugas sendiri, maka teman-teman harus mengerjakan tugas utama dulu ya, baru mengerjakan tugas tambahan. Jadi yang lebih tepat di sini yang C ya, poinnya 4, kemudian D poin 3, teman-teman ya.
B poinnya 2 dan A poin 1. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 8. Anak Anda menolak untuk sarapan pagi. Sementara berdasarkan aturan dari dokter, ia harus sarapan agar penyakit yang dideritanya tidak kambuh lagi. Tindakan yang tepat adalah A. Saya memaksanya hingga mau demi keselamatannya. B. Demi keselamatannya, ini demi ya, demi keselamatannya maka saya akan melakukan cara apapun. Kemudian yang C, saya meminta dokter untuk memberikan saran lain. Atau yang D, saya membujuknya dan memberikan sarapan yang bervariasi. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut bimbingan belajar dari aku, kita akan bahas mengenai manajerial sosial kultural dan wawancara berlaku untuk semua formasi teman-teman. Teman-teman gak perlu khawatir karena ada banyak keuntungan yang bisa teman-teman dapatkan. Yang pertama adalah tentu saja harganya terjangkau, kemudian ada PDF hasil pembelajaran teman-teman, ada juga video pembelajaran, dan ada post-test dan pretest di setiap pertemuannya. Jadi buat teman-teman yang tertarik, mumpung masih ada harga diskon, silahkan DM aku di IG ya. Terima kasih teman-teman, semoga sukses. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat anak Anda tidak mau sarapan, tapi dia harus sarapan. Agar apa? Agar penyakitnya tidak kambuh. Nah, bagaimana tindakan teman-teman? Memaksanya hingga ia mau, boleh ya. Kemudian yang D, demi keselamatannya maka saya akan melakukan cara apapun. Mana lebih unggul, B atau B? A teman-teman ya, kalau yang B ini melakukan cara apapun, bisa jadi teman-teman melakukan cara yang baik dan bisa juga tidak baik teman-teman ya. Jadi yang B ini kita eliminasi. Kemudian yang C, saya meminta dokter untuk memberikan saran lain. Ini sudah dijelaskan ya bahwa sarannya dia harus sarapan teman-teman ya. Jadi ini bukan solusi yang tepat dan tidak berkaitan dengan soal, karena di soal kaitannya adalah anak Anda yang tidak mau makan ya. Jadi solusinya tidak tepat teman-teman. Kemudian yang D, saya membujuknya dan memberikan sarapan yang bervariasi. Mana lebih tepat? A atau D teman-teman? Lebih tepat yang D teman-teman ya. Jadi di sini ada ada tindakan lebih gitu teman-teman, yaitu memberikan sarapan yang bervariasi supaya anak Anda ini mau gitu ya, tidak hanya memaksanya. Kalau memaksanya ini kan dia bisa sukarela, bisa tidak suka dengan makanan Anda. Tapi kalau yang D ini Anda berusaha untuk dia itu bisa makan dengan baik dan dia suka dengan makanan tersebut. Jadi yang D ini lebih unggul dibanding yang A ya. Yang D ini poinnya 4, kemudian A poin 3, kemudian B poinnya 2, dan C poin 1 teman-teman ya. Kita next lagi ke soal yang nomor 9. Rekan kerja Anda mengaku sedang kesulitan. Ia tidak menceritakan masalah yang sedang menimpanya secara jelas. Ia memelas ingin meminta pinjaman uang dari Anda. Sebab kasihan Anda memberikan tabungan Anda. Ia berjanji untuk mengembalikannya setelah gajian. Akan tetapi setelah 2 bulan berlalu tidak jua ada pengembalian. Saat Anda bertanya pada rekan kerja lain, ternyata mereka juga terkena tipu daya yang sama. A, saya bergabung bersama rekan kerja lain untuk menagih hutang. B, saya meminta atasan untuk memotong gajinya untuk membayar hutang. C, saya melaporkan tindakan penipuan pada pihak berwajib. Atau yang D, orang baik memang rentan terkena tipu daya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat tidak ada pengembalian atas pinjaman teman-teman ya, pinjaman uang. Tidak ada pengembalian setelah berapa? Baru 2 bulan sih teman-teman ya. Nah, Anda dan rekan kerja lain ternyata terkena tipu daya yang sama teman-teman ya. Yang A, saya bergabung bersama rekan kerja lain untuk menagih. Jadi ini menagih rame-rame teman-teman ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, saya minta atasan untuk memotong gajinya untuk membayar hutang. Nah, di sini apakah relevan teman-teman meminta atasan untuk memotong gaji salah satu karyawan? Meskipun di sana dia itu berhutang pada karyawan yang lain. Tidak relevan teman-teman ya, karena masalah hutang berhutang ini antara teman-teman sebagai karyawan. Tidak ada saksi pihak ketiga berupa atasan dan lain sebagainya, tidak mengatasnamakan perusahaan. Jadi yang B ini bukan solusi yang tepat. Kemudian yang C, saya melapor tindak penipuan pada pihak berwajib. Ini juga bagus teman-teman ya. Tapi di sini Anda belum tahu apakah rekan Anda tersebut menipu ya, karena dia tidak menghilang teman-teman ya, dia hanya terlambat membayar hutang. Dia tidak menghilang membawa uang Anda pergi, tidak teman-teman. Jadi lebih tepat di sini tetap yang A ya dibanding yang C. Kemudian yang D, orang baik memang rentan terkena tipu daya. Ini betul teman-teman ya, tapi ini hanya pendapat. Kalau pendapat jangan dipilih ya, kita eliminasi. So jawaban yang paling tepat di sini adalah yang A, poinnya 4.
Kemudian yang C poin 3, B poin 2, dan D poinnya 1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 10. Anda diminta menemui atasan. Anda diminta menemui atasan, namun saat baru tiba di ruangannya, ia sudah mulai memarahi Anda dengan berbagai alasan. Mulai dari proyek yang belum selesai hingga hasil kerja Anda yang dianggap tidak memuaskan. Padahal Anda adalah karyawan senior dan menjadi panutan. Sikap yang tepat adalah A. Saya akan membela diri sebab saya sudah bekerja maksimal sesuai dengan prosedur yang berlaku. B. Saya mendengarkan dan berjanji melakukan perbaikan. C. Saya menjelaskan proyek-proyek yang telah berhasil karena perjuangan saya. Atau yang D. Saya mengingatkannya bahwa saya merupakan karyawan senior yang patut diperhitungkan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat atasan memarahi Anda dengan alasan proyek belum selesai dan hasil kerja tidak memuaskan. Itu alasannya teman-teman ya, atasan marah. Boleh tidak atasan marah? Boleh teman-teman ya, boleh dia marah. Nah, sekarang tindakan teman-teman yang dimarahi itu bagaimana? A. Saya akan membela diri. Ini tidak tepat ya. Baru teman-teman melihat kalimat awal saja teman-teman sudah tahu bahwa tindakan ini tidak tepat. Membela diri. Karena di soal sudah dijelaskan kenapa atasan itu marah. Karena Anda kerjaannya tidak memuaskan. Itu alasannya ya. Jadi patut untuk beliau atasan marah gitu ya. Jadi untuk membela diri ini tidak tepat. Kemudian yang B, saya mendengarkan dan berjanji melakukan perbaikan. Ini lebih bagus ya tindakannya, yaitu melakukan perbaikan. Jadi ini kita keep. Kemudian yang C, saya menjelaskan proyek-proyek yang telah berhasil karena perjuangan saya. Tidak tepat teman-teman ya, karena itu proyek sudah berlalu yang sudah berhasil. Nah, proyek yang saat ini Anda kerjakan belum berhasil. Jadi patut untuk dimarahi teman-teman ya. So yang C ini bukan tindakan yang tepat. Kemudian yang D, saya mengingatkannya bahwa saya merupakan ini tidak tepat ya. Kenapa Anda harus mengingatkan atasan gitu ya? Tidak tepat. Karena karyawan senior itu patut diperhitungkan pekerjaannya atau tidak itu bisa berubah-ubah. Bisa jadi sekarang dia bagus pekerjaannya dan besok hari sudah jelek gitu pekerjaannya. Jadi tidak tepat yang D ini. So di sini yang lebih unggul adalah yang B ya, poin 4. Kemudian A poin 3, C poin 2, dan D poin 1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 11. Kiki sedang mengikuti program pemberdayaan karyawan dari perusahaannya. Program tersebut mengharuskan Kiki dan timnya untuk tidak melakukan beberapa hal, termasuk melakukan salah satu kegiatan yang paling disenangi oleh Kiki. A. Sebaiknya Kiki mengikuti aturan tersebut. B. Sulit bagi Kiki melewati setiap hari tanpa melakukan hobinya. C. Kiki bisa melakukan kegiatan tersebut setelah program berakhir. Atau yang D. Kiki harus berhati-hati dalam berkegiatan. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat dia sedang mengikuti program pemberdayaan karyawan. Sedang mengikuti teman-teman ya, bukan sedang ditawarkan, tapi sedang mengikuti. Jadi programnya berjalan teman-teman ya. Nah, dalam program tersebut mengharuskan Kiki dan timnya untuk tidak melakukan beberapa hal, termasuk melakukan salah satu kegiatan yang paling disenangi oleh Kiki. Ini tidak boleh dilakukan, tidak melakukan kegiatan yang paling disenangi. Kita lihat yang A, sebaiknya Kiki mengikuti aturan tersebut ya. Ini dianjurkan Kiki tidak melakukan aturan tersebut. Tidak melakukan hobinya tersebut. Kemudian yang B, sulit bagi Kiki melewati setiap hari tanpa melakukan hobinya. Ini betul ya, tapi ini hanya pendapat. Kita langsung eliminasi teman-teman. Kemudian yang C, Kiki bisa melakukan kegiatan tersebut setelah program berakhir. Mana lebih tepat, A atau C? Lebih tepat yang C ya. Kenapa bukan yang A? Karena ini masih berupa anjuran. Sebaiknya Kiki mengikuti aturan tersebut ya, dan masih umum. Kalau yang C ini Kiki bisa melakukan kegiatan tersebut setelah program berakhir. Jadi lebih jelas yang C dibanding yang A. Kemudian yang D, Kiki harus berhati-hati dalam berkegiatan. Ini juga terlalu umum teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat di sini yang C poin 4, A poinnya 3, D 2, dan B ini poinnya 1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 12. Anda seorang direktur yang memiliki bisnis besar. Suatu hari salah seorang mantan karyawan Anda datang meminta bertemu. Anda sedang ada rapat penting dengan klien. Ia mengamuk dan membuat keributan karena satpam tidak memberikan izin. Tindakan Anda yang mengetahui hal tersebut adalah A. Saya memintanya untuk datang lain waktu. B. Saya memintanya menemui saya secara pribadi. C. Saya meminta satpam untuk mengizinkannya masuk dan menunggu. Atau yang D. Saya memberikan nomor telepon untuk membuat janji temu. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab.
Hai teman-teman, buat teman-teman yang mau ikut PPPK untuk Kementerian Agama, di sini aku mau tawarin kalian untuk gunain e-book moderasi beragama dari aku teman-teman ya. Di e-book ini sudah ada bocoran soal dari PPPK sebelumnya, kemudian ada field report berupa soal-soal Pancasila, kemudian toleransi, undang-undang dasar, anti kekerasan, dan juga tentang tradisi di Indonesia. Jadi teman-teman, buat kalian yang ingin belajar lebih banyak mengenai moderasi beragama, yuk pesan e-book dari aku ya. Dan jangan lupa langsung DM di IG aku. Terima kasih. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini ada mantan karyawan yang datang ingin bertemu, tapi dia membuat keributan teman-teman ya, membuat keributan. Nah, Anda sedang apa? Anda sedang rapat penting teman-teman ya. Tindakan Anda yang mengetahui hal tersebut apa? A. Saya memintanya untuk datang lain waktu. Ini berarti Anda harus menemui orang tersebut dulu kalau Anda memintanya langsung untuk bertemu di lain waktu ya. Ini kita eliminasi. Kemudian memintanya menemui saya secara pribadi juga sama saja teman-teman. C. Saya meminta satpam. Nah, ini lebih tepat ya. Anda meminta satpam untuk mengizinkannya masuk dan menunggu. Karena dia sudah datang ya. Anda bisa menemuinya setelah teman-teman rapat teman-teman. Jadi yang C ini lebih unggul teman-teman ya. Kemudian yang D, saya memberikan nomor telepon. Ini juga akan membutuhkan waktu, sedangkan Anda sedang rapat teman-teman ya. So yang D ini tidak tepat. Lebih tepat di sini adalah yang C poin 4. Kemudian A poinnya 3, D poin 2, dan B poin 1 teman-teman. Oke teman-teman, kita next lagi ke soal yang nomor 13. Tugas Lina dan timnya kali ini adalah membuat miniatur masjid. Tugas tersebut sudah rampung 80%. Akan tetapi miniatur tersebut terjatuh dan mengalami kerusakan akibat sesuatu dan lain hal di ruang kerja. Tim Lina baru menyadari hal tersebut saat akan melanjutkan pekerjaan mereka. A. Mereka harus mengulangi miniatur tersebut. B. Mereka bekerja sama agar miniatur kembali seperti semula. C. Mereka dapat membuat ulang miniatur baru yang lebih baik. Atau yang D. Mereka harus mengambil kesempatan untuk mengubah miniatur mereka. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini miniatur tersebut rampung 80% teman-teman ya, tapi mengalami kerusakan. Tidak disebutkan kerusakannya ini apakah sampai lebih dari 80%-nya hancur atau bagaimana ya. Tidak disebutkan berapa persen hancur, hanya saja dia mengalami kerusakan teman-teman. A. Mereka harus mengulangi miniatur tersebut. Ini bagus teman-teman ya, kita keep dulu. Kemudian yang B, mereka bekerja sama agar miniatur kembali seperti semula. Ini lebih tepat yang A atau yang B? Lebih tepat yang B teman-teman ya, karena ini ada kata bekerja sama, karena mereka adalah tim ya, dan miniatur tersebut bisa kembali seperti semula. Jadi yang A ini kita eliminasi teman-teman ya, karena terlalu umum untuk mengulangi miniatur tersebut saja. Kemudian yang C, mereka dapat membuat ulang miniatur baru yang lebih baik. Ini bukan terkait dengan memperbaiki yang tadi rusak ya, tapi membuat ulang. Jadi lebih banyak proses yang dibutuhkan, sedangkan miniatur tersebut sudah sampai 80%. Jadi lebih baik teman-teman bekerja sama agar miniatur kembali seperti semula teman-teman ya, daripada membuat yang baru gitu teman-teman. Jadi yang C ini dieliminasi. Kemudian yang D, mereka harus mengambil kesempatan untuk mengubah miniatur mereka. Ini juga mengubah miniatur, kalau misalkan dia hanya 20% mungkin bisa teman-teman ya. Tapi ini sudah 80%, jadi untuk membuat ulang ini kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi yang D ini kita eliminasi, lebih tepat yang B ya, poinnya 4. Kemudian A poin 3, C poin 2, dan D poinnya 1 teman-teman. Oke, kita next lagi ke soal yang nomor 14. Anda ditugaskan ke luar negeri oleh perusahaan dalam rangka menjalin kerjasama. Sepulang dari luar negeri, Anda melihat beberapa hal yang berbeda di perusahaan Anda, mulai dari beberapa karyawan baru dan ruang kerja yang diganti. A. Saya senang pada perubahan yang terjadi. B. Saya menguji karyawan baru agar mereka menjadi cekatan. Kemudian yang C. Saya mengapresiasi perubahan tersebut. Atau yang D. Saya bangga bekerja pada perusahaan ini. Silakan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman. Di sini saya senang ada perubahan. Ini hanya senang, hanya perasaan saja teman-teman. Kemudian yang B, saya menguji karyawan agar menjadi cekatan. Apakah itu tugas Anda? Tidak disebutkan teman-teman ya, jadi ini tidak tepat. Kemudian yang C, saya mengapresiasi perubahan tersebut. Mana lebih tepat, A atau C?
Lebih tepat yang C ya, ada tindakan mengapresiasi. Kalau yang A ini hanya senang saja ya, tidak tepat, kurang tepat ya. Kita keep dulu yang C. Kemudian yang D, saya bangga bekerja pada perusahaan ini. Ini hanya pendapat, hanya perasaan saja teman-teman ya. Ini hanya pendapat. Jadi ini kita eliminasi. So jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C ya. Poinnya 4. Kemudian poin 3 itu ada di D. Poin 3, kemudian poinnya 2 dan B1. Karena ini tidak terkait ya, tidak ada kaitannya. Kalau yang B. Gitu teman-teman ya. Oke, sudah bisa teman-teman ya, sudah tahu triknya. Kita next ke soal yang terakhir di tryout kita yang part 2 ini. Oke, nomor 15. Anda memiliki sebuah usaha yang baru berkembang. Awalnya Anda mengerjakan semuanya sendiri. Beberapa hari terakhir permintaan semakin banyak. Anda sering telat melayani para pelanggan. A. Mereka harus siap menunggu jika menginginkan produk kami. B. Mereka bisa mencari produk lain yang sesuai. C. Saya menambah karyawan agar pelayanan cepat. Atau yang D. Saya meminta pelanggan membantu saya. Silahkan coba teman-teman pause dan coba dijawab. Jika sudah, kita akan jawab bersama teman-teman ya. Di sini kita lihat Anda awalnya mengerjakan semua sendiri, tapi beberapa hari terakhir permintaan semakin banyak. Anda sering telat melayani pelanggan nih. Kata kuncinya yang saya lingkari ya. Anda sering telat melayani pelanggan karena permintaan semakin banyak. Fokus kepada solusi yang akan teman-teman berikan ya. Kalau yang A, mereka harus siap menunggu, ini bukan solusi ya, Anda tidak berintegritas, jadi pelayanannya kurang. So yang A ini tidak memiliki poin yang tinggi. B, mereka bisa mencari produk lain, ini juga jangan ya, karena ini Anda menghilangkan rezeki Anda ya kalau Anda menyuruh mereka ke produk lain. Kemudian yang C, saya menambah karyawan agar pelayanan cepat. Ini tepat ya, karena di sini pelayanan yang lama, maka teman-teman harus menambah karyawan. Kemudian yang D, saya meminta pelanggan membantu saya. Ini kurang tepat ya, karena pelanggan itu untuk dilayani, bukan meminta untuk ikut menjadi pelayan, bukan teman-teman ya. So di sini yang paling tepat yang C, poinnya 4. Kemudian A poinnya 3, kemudian D poin 2, dan B poin 1 teman-teman. Oke teman-teman, itu dia 15 soal untuk tryout kita yang manajerial part 2 ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman hitung berapa poin teman-teman dari semua soal yang sudah kita bahas ini ya. Dan teman-teman silahkan komen di kolom komentar. Komen berapa poin teman-teman di part 1. Part 1 poin saya sekian. Kemudian di part 2 ini poinnya berapa gitu teman-teman ya. Kemudian dijumlahkan berapa poin teman-teman gitu ya. Semoga teman-teman bisa meraih poin di atas 64 ya. Jadi teman-teman komen juga udah di atas 64 belum poinnya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga membantu. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.